Kita lanjutkan kembali dua sisi. Sebelum saya ke Valdo, saya ingin menghadirkan ini nih, track record atau rekam jejaknya Bu Risma yang suka marah-marah selama jadi Menteri Sosial. Ini yang sempat kita kumpulkan, mungkin bisa dihadirkan. Ada beberapa kali ini Bu Risma marah-marah. Juli 2021, marah-marah mengancam ASN Kemensos. Kemudian Oktober 2020, memarahi demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja, dianggap merusak FASUM, fasilitas umum di Surabaya ya. Kemudian 2020 bulan Mei berbicara di telepon kepada seorang pejabat di Balai Kota dengan nada tinggi. Waduh, karena mobil PCR dibawa keluar kota. Ini diantara marah-marahnya Bu Risma di hadapan publik. Nah, kemudian yang menarik hari ini juga lagi rame lagi nih soal Bu Risma. Tapi berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau yang kemarin marah-marah, ini kalau ini kita saksikan tayangan bersama, Ibu Risma malah menitikkan air mata. Ibu Risma menangis di Takalar, ini ketika bertemu dengan anak yatim piatu dan juga terkait dengan pasien COVID ini ya, Ibu Risma menangis. Oke, jadi ini ada dua hal yang berbeda yang kita lihat dari Bu Risma dalam 2 hari atau 3 hari terakhir ini, beberapa hari terakhir ini. Bung Faldo, kalau disebutkan tadi efektif, cuman Prof. Muslim bilang ini memalukan, tidak mendidik. Ini masyarakat kita ini kan cenderung untuk mencontoh pemimpin yang ini nggak bagus ke depannya. Iya, terima kasih. Kadang kan kita tidak bisa berharap semua orang itu seperti Pak Presiden yang kalau dihina dia senyum. Kalau seandainya dibilang banyak hal lah, dia juga tetap tenang. Dikasih poster demo diundang ke istana gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi sih Mbak. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, orang bisa punya emosi dan menunjukkan Bu Risma adalah pemimpin yang manusiawi. Dia bisa marah, tadi menitikkan air mata, dan juga dalam derajat tertentu. Kalau ditanyakan tadi Pak Prof. Musti bilang teladannya apa? Ya teladannya ketika Anda bisa berbicara dan berani untuk setiap putusan dan konsekuen atas setiap tindakan kita, itu teladan yang bisa kita ambil dalam menjalankan sebuah kebijakan. Ada yang bilang dia dikenal dengan marah-marah. Tidak ada pemimpin yang mencapai titik tertingginya hanya karena marah-marah, nggak ada. Karena kan Bu Risma punya rekam jejak di Surabaya, beliau sebelumnya kepala dinas kebersihan di Surabaya, punya portofolio, punya achievement, punya sesuatu yang pada hari ini punya kapasitas. Saya misalnya hari ini menjadi bawahan dalam tanda kutip, tadi kan sempat ada diskusi tentang itu. Saya tahu bahwa ketika kita tidak suka dimarahi sebagai bawahan, saya kan bawahan orang hari ini, bawahan Pak Pratikno. Ya saya harus mawas diri, saya ngerti oh menteri saya ternyata agak strict sama policy, ini harus jadi. Ya saya harus mawas diri dong. Dalam artian hari ini Pak Menteri, Pak Pratikno, mungkin Bapak Ibu kenal semua, hobinya diskusi, tapi dokter, hobi marah-marah, kan? Dialog. Ya saya harus baca buku, karena saya harus kenal sama pemimpin saya. Ketika menteri saya nanya, Dok kamu baca buku apa kemarin? Loh kok saya nggak baca buku? Habis saya Mbak. Jadi kalau menurut saya, Bu Risma dengan birokrat yang berprestasi, orangnya dikenal dengan temperamental, ya kalau nggak senang diomelin Bu Risma, ya perform. Kerjalah dengan baik. Mau nggak mau ya? Gitu. Oke, karena kita selain atasan juga harus memberi contoh, dalam derajat tertentu, kita sebagai prajurit juga harus komit sama apa yang telah ditugaskan. Saya ingin potong sedikit ya Pak. Jika tidak ada yang melanggar undang-undang dan norma sosial, it's okay gitu. Oke, sebentar. Nggak melanggar undang-undang nggak apa-apa. Kalau sekedar marah itu manusiawi Pak. Tapi kalau marah-marah itu justru tidak manusiawi Pak. Apalagi nunjuk orang. Mana ada orang yang mau ditunjuk-tunjuk? Nggak ada yang mau. Untuk hal-hal yang prinsipil Pak. Contoh tadi udah disampaikan. Saya kira ini tidak masalah. Ada data yang bermasalah. Prinsipil, Pak. Data yang bermasalah. Kalau data salah itu bukan masalah yang prinsipil. Karena bisa diperbaiki Pak. Ini orang bisa kan harus dapat bantuan. Bisa diperbaiki Pak. Bantuan ini perlu Pak. Ini manusia. Mau 2% itu kecil. 2% itu manusia Bapak. Mungkin arahnya Prof. Musti bisa diperbaiki dengan baik-baik. Nggak harus marah-marah gitu. Dalam artian kan. Ya maksudnya nggak semuanya marah-marah hidupnya Bu Risma. Tadi Bu Risma sedih. Rekam jejaknya banyak sekali marah Pak. Sedih. Marah luar biasa berkali-kali. Bu Risma kalau seandainya Bapak sempat nonton YouTube, dia pernah ketawa sama stand up komedian Panji sama Ernest Prakasa. Ketawa dia. Iya kan? Dari dalam artian ya it's human.
It's human nangis, being. marah, tawa ya. Ini manusiawi kan. Ya. Oke. Jadi sebentar. hal ini sangat manusiawi Sebentar, menurut sebelum kami. kita bergabung ke Gubernur Gorontalo, saya ke Kang Ujang. Tadi Bu Risma marah-marah, kemudian nangis. Terus kata Valdo tadi ketawa itu hal yang manusiawi. Kalau Anda melihatnya gimana dari segi komunikasi politik atau strategi Ya, politik? saya melihatnya begini Mbak Anggi ya. Kalau marah-marahnya sekali, 2 kali itu hal yang wajar manusiawi. Dan saya sepakat kalau itu adalah bagian dari karakter, habitus. Kalau kata Burjo itu ya kebiasaan. Dan itu memang sulit dirubah. Tapi kalau marahnya terus, misal terus menerus itu kan kita catat tadi berapa kali ya, 5 kali. Bahkan saya sempat membuat YouTube berapa bulan yang lalu ketika marah-marah di suatu daerah. Gitu. Nah, saya ingin katakan marah-marah ini aja bukan sebuah sikap yang tepat. Dulu mungkin ketika beliau menjadi wali kota, semua itu bawahannya. Tetapi dalam konteks dia sebagai menteri, ya walaupun kemarin itu ada masih bawahannya, sebagai bawahannya, tetapi kan diumumkan kemarahannya itu di depan publik. Nah gini, kalau saya dekat dengan banyak menteri, ya, ketika beliau marah juga manggil, sini ada salah data nih, tolong diperbaiki. Nah itu sikap yang tepat dan bijak yang dilakukan oleh seorang pemimpin tidak dalam hal ini menteri. Publik, nah saya ingin mengatakan dulu kalau boleh saya mengeluarkan dalil ya. Jadi dulu itu dalam masa Rasul ada yang datang, pemuda datang kepada Rasul. Rasul saya ingin sukses, saya ingin jadi orang hebat, ingin minta nasihat gitu. Rasul menjawab, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, kamu nanti sukses. Nah itu, ke konteks ini, maka sesungguhnya kalau kita lihat marah-marahnya Bu Risma di Gorontalo, itu sangat kontraproduktif loh. Kenapa? Sebentar Bang Paldo. Kenapa? Terbukti beliau meminta maaf dan saling meminta maaf dengan Pak Gubernur. Tapi Bu Risma dulu katanya meminta maaf kepada Gubernur Gorontalo. Artinya di situ menyadari bahwa di situ ada sikap yang salah dengan marah-marahnya itu. Nah, dengan kejadian di Takalar yang menangis, itu saya ingin mengatakan bahwa Ibu Risma ingin meribon. Ingin draw yang manusiawi kemarin dicitrakan dengan manusiawi negatif. Bukan itu manusiawi. Nah ketika marahnya sekali 2 kali itu manusiawi. Ibu Risma ribon nggak menurut Anda? Nah ribon itu begini, ketika kemarin marah-marah di Gorontalo, hari ini beliau adalah memeluk dan menangis, itu artinya ingin membangun sebuah ribon bahwa kemarin negatif, sekarang tonnya ingin positif. Dan sebagai politisi itu melakukan hal yang baik bagi Ibu Risma, tapi dalam konteks tertentu yang marah-marahnya tidak baik. Saya ingin katakan ya tadi ya, kalau menterinya marah-marah terus, ada katakan ada 34 menteri, ada 3 menteri saja yang marah-marah, ya kacau ini Republik. Nah saya ingin katakan, saya sepakat kalau Bu Risma ketika menjadi wali kota berprestasi, konteksnya wali kota, beliau anak buahnya semua. Tetapi kalau dia berkunjung ke banyak daerah seluruh Indonesia, dia marah-marah terus, ini yang menjadi kontraproduktif bagi negara ini. Dan saya mengatakan, kalau boleh mengatakan, ya kemarin sih saya bilang ke Bang Arif Wibowo ya, saya bilang ya perlu juga belajar lebih sabar. Perlu juga ya sedikit-sedikit cek psikologis lah, walaupun itu karakter. Cek psikologi sampai perlu seperti itu? Ya perlulah. Emang Bang kenapa? Mbak, kalau orang minta maaf itu bukan berarti caranya salah lah Kang. Dalam artian itu ya bisa jadi itu orang tersakiti. Itulah seorang teladan bukan? Ketika dia merasa menyakiti ya dia minta maaf, bukan caranya salah. Gitu ya. Menyadari akhirnya. Iya. Saya melihat ini terlalu dihiperbolakan. Sampai harus ke psikolog segala Kang macam. Ujang, psikolog terlalu mendramatisasi bahwa seolah-olah dari 1000 instruksi Bu Risma itu yang marah-marah itu aja yang terekspos. Dari mana Prof sama Kang Ujang tahu Bu Risma banyak marah-marahnya? Ya dari media. Tapi Bu Risma jadi wali kota itu 10 tahun. Yang tidak marah-marah Kang Ujang sama Prof nggak tahu. Ntar dulu, ya kan? Maksud saya bahwa seolah-olah semua hal itu Bu Risma marah-marah. Yang terlihat di media saat ini banyak yang marah-marah. Karena yang diekspos itu Prof. Yang tidak marah-marah lebih banyak. Dan kenapa marah-marah itu penting? Menurut saya ya tadi saya katakan bahwa itu shock terapi, membuat sesuatu marah-marah itu bisa ada penyegaran rutinitas birokrasi yang faktanya rutinitas itu ada potensial berdampak pada deviasi terhadap tugas-tugas yang ada. Seperti halnya tadi soal data, soal ketidakseriusan itu dan menyangkut rakyat. Jadi jangan terlalu didramatisasi seolah-olah Bu Risma itu bisanya marah. Nah 10 tahun jadi
wali kota yang terlihat masalah rumput, masalah itu iya. Tapi Bukan pekerjaannya marah-marah. Ini yang saya kira Anda tidak bisa secara jernih dan adil menilai seorang pemimpin seperti Bu Risma. Saya ingin komentarin sedikit nih karena menyinggung media tadi, yang diangkat media yang marah-marah, yang baik-baiknya nggak diangkat oleh media, tidak terpublikasi. Ya, Jangan-jangan emang strateginya Bu Risma agar diangkat media, karena kalau dia nggak marah-marah nggak muncul di media, marah-marah dia muncul. Kalau di media. diambil gambar begini, begitu tidak marah besok nggak jadi berita. TV One juga harus lebih adil, jangan mencari motif Bu Risma aja marahnya. Yuk tidak menggali sebabnya marah. Ayo kenapa? Yuk kena tanya. Yuk tanya dong sama saya, kenapa marah? Kan masalah data tadi. Masalah data. Ya. Tidak sesuai data. Maksud saya kita lebih adil lah. Saya menghargai bagi yang tidak setuju. Dan terima kasih bagi yang setuju. Tapi dampak itu efektif buat rakyat. Ini extraordinary untuk masalah Kementerian Sosial ini. Ya, bertahun-tahun bagaimana extraordinary, 101 juta data kemiskinan, 21 juta kacau atau fiktif, ya kan? Kemudian 50 juta penerima bansos, 8 juta itu adalah sesuatu data yang akhirnya tidak jelas orangnya. Jadi itu yang dikoreksi. Begini. Bagaimana? Kalau saya tidak Bung Arya, sebentar. kan Bapak menyampaikan tentang data di Kemensos. Yang memimpin di sana itu kan temannya Ibu Risma, seharusnya dia perbaiki. Gak usah marah-marah, Pak. Itu sekian lama, Pak. Ya, betul. Ya. Kalau marahnya Gus Dur, Kemensos itu dibubarkan, Pak. Ya. Marahnya Gus Dur, melihat kondisi Kemensos dibubarkan dulu. Kemudian hidup kembali. Gus Dur diam aja, bubar ke wae. Gitu Gus Dur. Bubar aja. Tapi kita negara ini butuh Kementerian Sosial. Betul. Walaupun value dan share value di situ mungkin juga belum sesempurna itu. Nah, menurut saya saya katakan efektivitas marahnya Bu Risma ini adalah sesuatu penyegaran buat saya. Memang mengagetkan. Saya mengatakan saya pun kadang juga kaget, manusiawi. Baik, sebentar. Ini masalah efektivitas tapi kemarahan. Saya katakan itu potensial menimbulkan sikap perubahan dan saya cek akibat kemarahan itu ada perubahan-perubahan. Boleh ditahan dulu sebentar. Kita akan cek juga nanti ke Gubernur Gorontalo, ada Pak Rusli Habibie yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Pak Gubernur. Wah, terputus ya. Nanti kita akan koreksi bagaimana dengan tadi sudah maaf-maafan katanya. Kemudian apakah benar-benar efektif setelah kemarahan Bu Risma semuanya jadi setelah diperbaiki sekarang data untuk penerima bantuan kartu keluarga harapan ini. Usai jeda, dua sisi akan kami lanjutkan sesaat lagi.